Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Hey, Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kau besertaku, Kau di dalamku, takkan ku goyah, takkan ku bimbang, walau ku di dalam kesusahanku, ku tetap akan beristirahat di dalam-Mu. Ku akan tetap tenang, ku akan tetap tinggal diam di hadirat-Mu, di pelukan-Mu Tuhan. Kau membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kau membimbingku ke air yang tenang, di dalam pergumulanku, di tengah kesibukanku. Kau ingatkan untukku kembali datang padamu, Tuhan.
Kau segarkan. Oh, kesusahan di dunia tak pernah ada habisnya. Terkadang ku lelah, seringkali putus asa, namun kau memberikan kesempatan untuk ku bisa beristirahat di dalammu, di pelukmu, memandangmu, rasakan kasihmu, gembala yang baik, Bapa yang baik. Oh Tuhan Yesus, Yesus. Dan kau bernyanyi untukku, kau tenangkan batinku, dan kau berfirman, oh aku gembala yang baik. Amin. Ku menuntun hidupmu, dan ku bawa kau ke air tenang untuk menyegarkan jiwamu, anakku. Oh, sekalipun kau berjalan dalam lembah kekelaman, janganlah gentar kau melangkah, sebab aku besertamu. Oh, aku Bapamu yang baik, ku menuntun hidupmu, dan tanganku memegang erat, takkan melepaskanmu. Oh, di dalam setiap pergumulan, takkan kau sendirian. Aku kan selalu di sampingmu, memperhatikan engkau. Di dalam setiap kesusahan, ku selalu sediakan jalan untukmu. Jadi janganlah takut, aku ada selalu di sampingmu. Janganlah takut, janganlah gentar, sebab aku lah Bapamu.
Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Hey, Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kau besertaku, Kau di dalamku, takkan ku goyah, takkan ku bimbang, walau ku di dalam. Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh kasih mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Selamat bertemu di rumah Tuhan, menikmati sukacita persekutuan di Jemaat Biring Kanaya. Mari mempersiapkan hati dan pikiran menghadap Tuhan dalam kekudusannya, beribadah kepada Tuhan dalam tuntunan tema dahulu jauh, sekarang dekat. Mari kita bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus.
masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam kepadamu dari semua orang kudus. Kasih karunia Allah Tritunggal menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Mari membuka Mazmur. Dari Mazmur pasal 89 ayat 20 sampai ayat 37. Mazmur pasal 89 ayat 20 sampai ayat 37. Mari bermazmur.
Pernahkah engkau berbicara dalam penglihatan? kepada orang-orang yang kau kasihi katamu. Telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud, hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya. Dan orang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya di hadapannya. Dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia. Dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut. Dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, engkau. Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung. Menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya. Dan tahtanya seumur langit. Jika anak-anaknya meninggikan Tauratku, Dan mereka tidak hidup menurut hukumku. jika ketetapanku mereka langgar, Dan tidak berpegang pada perintah-perintahku. maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada. Dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah dengan kekudusanku, Tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya. Dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Amin. Selama-lamanya ku puji Tuhanku, setiamu kekal dan kemurahanmu, teguh anugerahmu sebagai rumah juga yang engkau dirikan di bumi dan di surga. Setiamu tetap dan alasannya kuat, seperti langit pun yang alasnya kau buat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya bagi kita bersama dengan segenap orang percaya pada segala zaman dan tempat, kita akan mengaminkan akan ke-10 firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Demikian. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya.
Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini menjadi kesempatan terindah bagi kita, karena Tuhan berkenan memberi kesempatan datang kepadanya dalam penyesalan dan bertobat atas segala dosa kita. Ya Tuhan, kepadamu-lah kami telah berdosa. Mohon ampuni dosa dan kesalahan kami.
berita anugerah dari Allah berlaku bagi kamu sekalian yang datang dengan penyesalan, sehingga gembala-gembala mendatanginya beserta kawanan ternak mereka. Mereka telah memasang kemah-kemahnya di sekelilingnya, masing-masing memakan habis apa yang telah didapatnya. Yeremia 6 ayat 3. Mensyukuri berkat-berkat Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita, kita akan memasukkan tanda ucapan syukur melalui pundi-pundi persembahan firman Tuhan dari Mazmur pasal 89 ayat 5. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Mengiringi pundi persembahan, kita mengangkat pujian kuasa-Mu ya pengasihan. Kuasa-Mu ya pengasihan, di dalam Yesus ku
ada bahan natura. Dimohon kesediaan Bapak Do Wilson Paseru untuk menguangkan bahan natura. Oh, beda lang. Salam. Hari ini ada lelang untuk dana rutin jemaat. Silakan ditawar. Silakan ditawar. 200 dari depan untuk dana rutin jemaat. 200 pisan penduan. 300 dari sebelah kiri saya. 300 pisan penduan. Tak mau pentalun dari sebelah kiri. 300 untuk dana rutin jemaat. Ya, tabe dempa misa untuk dana rutin jemaat ditawar 500 dari depan sebelah kanan saya, 500 pisan penduan pentalun. Yang terakhir untuk komisi untuk dana pemeliharaan gedung gereja. Silakan ditawar magasa-gasa teh. Ini dijamin organik. Tabe silakan ditawar 100 dari barisan tengah, 300 dari depan, 300 pisan untuk pemeliharaan, 300 pisan penduan pentalun. Diucapkan terima kasih kepada yang telah menerima lelang. Dan Tuhan memberkati dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mari kita mendoakan persembahan kita, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
setiamu yang ku rasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Saatnya kita akan bersama-sama akan membaca firman Tuhan. Bacaan untuk lektor 1, Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 6. Bacaan untuk lektor 2, Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22 yang juga merupakan bacaan utama kita hari ini. Dan dilanjutkan pada pembacaan oleh pelayan firman dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34 dan dilanjutkan pada ayatnya yang ke-53 sampai 56. Kita persiapkan ketiga perikop pembacaan kita ini sebelum kita memohon pimpinan Roh Kudus melalui doa kita. Kalau kita sudah persiapkan, mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita tunduk kepala dan memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah menghadirkan kami di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Dan itu terjadi setelah Tuhan menyertai kami dalam pekan yang lalu. Dan terus menyatakan penyertaan Tuhan buat kami. Dan ketika kami berhimpun dalam rumah-Mu yang kudus ini, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sambil kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang tak pernah berkesudahan kami alami. Dan dalam ibadah kami ini Tuhan, kami hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami yakin Engkau hadir bersama dengan kami. Sehingga apa yang kami dengarkan dari firman-Mu tetap menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Berfirmanlah ya Allah Kudus. Sebab sesungguhnya setiap kami yang hadir telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan dari Alkitab edisi terbaru yang edisi kedua. Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tunas yang adil bagi Daud.
Sungguh celaka para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Ketahuilah, aku akan membalas ke atasmu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan yang tersisa dari kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Aku akan membawa mereka kembali ke padang penggembalaan mereka. Lalu mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak akan takut lagi atau terkejut, dan tidak seekor pun akan hilang. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan bagi Daud tunas yang adil. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Di zamannya Yehuda akan diselamatkan dan Israel akan hidup tentram. Inilah nama yang diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang berikut terambil dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Firman Tuhan demikian, di bawah judul dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Oleh karena Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikian firman Tuhan, dan jemaat diundang untuk berdiri. Kita menyanyikan haleluya.
lanjutkan pada pembacaan Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34 dan ayatnya yang ke-53 sampai 56. Kalau kita sudah dapatkan, mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita sekalian. Dengan judul, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 53. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah ibu bapak, saudara dan saya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu tetap kita pelihara. Kure sumanga puang. Kure sumanga puang, kure sumanga puang, kure sumanga puang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir pada kesempatan ini dalam ibadah ini, ya tetap berada dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, bukan karena kita, tetapi Tuhanlah yang memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Ya, sehingga dari berbagai tempat Tuhan menghimpunkan kita dalam gedung gereja ini, tentu dalam rangka kita menyatukan hati dan pikiran dan hidup kita untuk menyembah Tuhan dengan penekanan dahulu jauh, sekarang dekat. Nah, pertanyaannya untuk kita, mana yang jauh lebih bagus?
dijauhi atau didekati. Mana tuh yang lebih bagus bagi kita? Mana yang lebih enak? Dijauhi atau didekati? Dijauhi yang lebih enak? Oh, tidak ya. Ya, tetapi yang lebih bagus ialah didekati. Ya, mungkin kita yang hadir di sini belum pernah mengalami hal yang demikian. Dijauhi. Tapi saya secara pribadi ini pernah ya kami alami ketika kena apa misalnya toh tanta pomi, tanta corona. Ya sebelum-sebelumnya ya lokasi kita di tempat ini Bapak Ibu saudara-saudara ya boleh dikatakan ramai. Ya tetapi ketika saya bersama dengan istri kena corona, Om Silas pun juga kena. Ya dengan Tanta Silas pun juga kena. Ya Pak Enos pun juga kena. Waduh, sunyi ini lokasi. Iya. Tidak ada napas orang yang kita dengar. Kecuali nafas kami sendiri. Nah bisa dibayangkan itu Bapak Ibu saudara-saudara. Bahwa kami waktu ya kena itu kami di lantai 2. Bukan. Lantai 3. Ya kalau ada anggota jemaat bawa akan buah kah atau makanan kah. Ya terpaksa harus kami ambil tali apa namanya. Tali rapia. Ya kami kemudian diulur dari lantai 3 sampai ke lantai bawah. Ya baru makanan itu ya ditarik naik. Ya mengapa demikian? Karena kita saling menjaga. Kami menjaga diri sendiri dan menjaga orang lain. Orang lain pun juga menjaga diri dan juga menjaga kami. Supaya apa? Supaya tidak semakin terkontaminasi dengan tanta corona. Ya seperti itu. Aduh tidak enak sekali. Ya beda kalau ya kita duduk bersama-sama, bercerita, ya bercandaria dan sebagainya. Nah kalau itu terjadi dalam hidup kita, kemadoko kina, dempasi pak kada-kada orang yang ada di sekitar kita itu berarti bahwa ada kedekatan antara satu dengan yang lain. Dibandingkan ke makdokko ki tojo sebelah kanan ta, mui ditiro susite, tak eduka, ditiro sebelah kiri kanan tidak tak eduka. Apa tuh tatiro? HP ta. HP kita itu yang menjadi sahabat karib kita. Ya jauh lebih penting daripada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah sedangkan kita jauh dari sesama kita kurang enak, tidak bagus. Ya bagaimana kalau misalkan Tuhan itu jauh daripada kita? Tentu jawabannya ialah semakin tidak enak. Ya mengapa? Ya karena Tuhan yang adalah sumber kehidupan itu yang memberikan berkat penyertaannya kepada kita, lalu kemudian kita tidak mau tahu menahu tentang hal itu. Ya dengan kata lain kita sudah mengukur diri kita bahwa ya kami mampu. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan tidak demikian. Ya dan hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara tergambar. Ya dalam semua pembacaan kita tadi. Yang diawali dengan pembacaan Mazmur dan dalam Mazmur itu digambarkan tentang kasih setia Tuhan kepada Daud. Hambanya. Tentang kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Daud. Ya dan ini adalah ya pernyataan dari si penulis Mazmur tadi, Mazmur 89. Yaitu Ethan, bukan Daud yang menulis itu, tetapi ya ada seorang
yang beriman yang namanya Etan juga adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dengan menerangkan bahwa kasih setia Tuhan itu wajar Daud dapatkan dari Tuhan. Kenapa? Karena sejak dari kecil ia tidak pernah jauh daripada Tuhan. Ia selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekalipun ia berhadapan dengan berbagai macam musuh-musuh, termasuk dari binatang-binatang liar yang sering mengancam hidupnya, dan juga dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan oleh si penulis Mazmur yaitu Etan menyatakan bahwa gelar raja atau jabatan sebagai raja atau pilihan Tuhan kepada Daud itu wajar dia terima. Itu penghayatan dari Etan sebagai seorang anak Tuhan terhadap satu sosok yaitu Daud, yang dalam hidupnya ia tidak pernah jauh daripada Tuhan, sekalipun Daud tidak luput juga dari kesalahan, dari dosa-dosa. Tetapi hal yang penting yang perlu kita contoh dari Daud ialah bahwa ketika ia melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan, ia menyadari diri bahwa ia tidak punya apa-apa. Bahwa yang ada pada dirinya itu bukan miliknya tetapi adalah milik Tuhan, dan oleh karena itu ia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Ampuni saya Tuhan, orang yang berdosa ini. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam sepanjang sejarah raja-raja di Israel, kita melihat bahwa Raja Daud itu tidak pernah mempersekutukan dirinya dengan penyembahan-penyembahan kepada berhala-berhala. Tidak pernah kita mendengarkan cerita itu. Dan tidak pernah penulis Mazmur bercerita tentang itu. Yang ada ialah bahwa Daud tetap dekat kepada Tuhannya sampai akhir hidupnya. Sekali lagi bahwa itu adalah salah satu perbedaan dengan raja-raja yang lain. Termasuk Raja Salomo yang mempersekutukan dirinya dengan Allah istri-istrinya. Seperti itu. Ia tidak kuasa untuk menolak. Dan mengapa itu lakukan? Ia lakukan untuk kemudian semakin memperkuat pengaruhnya di bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Dan kita mendengarkan Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa dengan kesetiaannya kepada Tuhan itu pun juga ia memberkati kerajaannya, dan ia semakin termasuk atau tersohor, bukan hanya di Israel tetapi juga bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Dan diakui oleh bangsa-bangsa yang lain. Ini berbeda Bapak Ibu Saudara-saudara dengan raja-raja pada zamannya Yeremia. Apa yang mereka lakukan? Dan itulah teguran Tuhan bagi umat Israel di dalam kitab Yeremia. Kita mendengar bahwa para gembala, yaitu pemimpin-pemimpin atau raja-raja mereka, bukannya semakin mendekat kepada Tuhan, tetapi justru sebaliknya semakin menjauh dan semakin menjauh. Dan bukan hanya mereka saja. Raja-raja itu seperti itu, tetapi pengaruhnya luar biasa buat bangsa Israel atau penduduk Israel. Sebab agama pada waktu itu, agama itu adalah agama negara. Keyakinan atau agama apapun yang dianut oleh raja, itu jugalah yang dianut oleh rakyatnya. Ketika raja itu konsisten untuk beribadah kepada Tuhan, menjadikan Tuhan itu menjadi tumpuan harapannya, maka rakyat pun juga ikut.
Dan manakala hal yang sebaliknya ia lakukan, maka demikian pun juga rakyat yang dipimpinnya pun ikut. Ya, karena apa? Semua rakyat melihat kepada pemimpinnya. Ya, dan saya kira ya semboyan yang lalu, ya, dan saya kira untuk anak sekarang ini sudah tidak pernah mendengarkan barangkali semboyan itu dengan mengatakan kalau guru, ya, kalau guru kencing apa toh? Kencing berdiri, selanjutnya? Oh, berarti lebih lagi itu ya. Ya, bukan juga berdiri tetapi berdiri sambil berlari-lari ya. Ya, ini luar biasa. Ya. Itu adalah semboyan yang menggambarkan ya terhadap ketidaktaatan ya seorang pemimpin, ya, dan itu akan diikuti oleh muridnya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, dan siapa sebenarnya yang dimaksudkan di sini bukan hanya pemimpin dalam satu komunitas negara, ya, tetapi sesungguhnya itu ditujukan kepada kita karena kita semua ini adalah pemimpin. Tidak ada di antara kita yang tidak berstatus sebagai pemimpin. Ya, pemimpin dalam rumah tangga, ya, pemimpin di dalam masyarakat, ya, pemimpin, ya, macam-macam. Dan pemimpin-pemimpin itu, ya, disebutkan bahwa mereka itu adalah gembala. Ada gembala yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Bukan menuntun umatnya kepada apa yang benar, tetapi justru sebaliknya menuntun umatnya kepada hal yang tidak benar. Ya, dan karena itu, ya, kritikan Tuhan, ya, buat pemimpin-pemimpin itu melalui Nabi Yeremia, ya, ialah bahwa pemimpin-pemimpin yang tidak melaksanakan tugasnya akan ada konsekuensi. Ya, akan ada konsekuensi yang akan mereka terima terkait dengan hal tersebut. Ya, tetapi Tuhan berjanji untuk kemudian merangkul, ya, bagi mereka yang sesungguhnya selama ini, ya, hanya ikut-ikutan saja. Ia mau merangkul semua itu yang sudah jauh. Lalu kemudian ia merangkul dan kemudian ya mereka hidup dalam pelukan kasih Tuhan. Luar biasa sekali. Ya, dan hal seperti inilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kemudian kita dengarkan juga dalam Injil Markus tadi. Ya, dalam perikop pembacaan kita. Bahwa Yesus datang merangkul mereka yang menderita. Mereka yang kurang diperhatikan. Ya, terlebih khusus bagi mereka yang menderita secara rohani dan yang menderita secara ya lahiriah. Yang kurang dipedulikan oleh pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Yaitu ya para pemerintah, ya, dan juga ya pemimpin-pemimpin ya agama pada waktu itu. Yang mana mereka hanya memikirkan soal kebutuhan mereka, kepentingan mereka, ya, tanpa ya memperhatikan dan mempedulikan kepentingan orang-orang yang seharusnya mereka tolong. Nah, dalam kaitan dengan itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, bahwa terlebih khusus pada bacaan utama kita pada hari ini ada satu pertanyaan. Apakah hal seperti itu hanya berlaku bagi orang Israel saja? Bahwa Tuhan datang untuk merangkul umatnya. Hanya merangkul orang Israel saja. Jawabannya ada pada Efesus pasal 2 yang adalah pembacaan utama kita pada hari ini. Apa yang dikatakan di situ? Yang dikatakan di situ bahwa Tuhan datang ke dalam dunia ini melalui Tuhan Yesus Kristus tidak hanya merangkul ya orang Israel saja, tetapi merangkul semua orang, termasuk orang yang tidak termasuk dalam golongan orang Yahudi. Itu penjelasan ya panjang lebar ya dinyatakannya pada ya Efesus pasal 2 ayat 11 sampai
ayatnya yang ke-22 di situ. Bahwa di dalam Yesus Kristus semua dipersatukan. Jadi keesaan gereja itu penting. Persekutuan umat Tuhan itu penting sekali. Persekutuan kita sebagai warga gereja Toraja penting sekali. Sebagai warga jemaat Biringkanaya penting sekali. Sebagai warga gereja pada gereja tetangga penting sekali. Ya, jangan karena perbedaan gereja, perbedaan organisasi, ya lalu kita sebagai gereja ini tercabik-cabik atau terpisah-pisah. Organisasi boleh terpisah-pisah, tetapi keyakinan tidak bisa terpisah-pisah, hanya satu saja, bahwa Yesus Kristus. Ya, bahwa dengan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tentu menyadari bahwa bagaimanapun pasti akan ada perbedaan-perbedaan. Tetapi jangan perbedaan itu lalu kemudian mencabik-cabik persekutuan itu. Ya, karena apa? Karena Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia untuk merangkul semuanya, bukan hanya orang Israel saja atau orang Yahudi saja, tetapi ya semua bangsa termasuk kita di Indonesia. Ya, sekiranya rangkulan Yesus itu hanya berlaku bagi mereka saja, bagi orang Yahudi atau bagi orang Israel saja, ya tentu kita sekarang ini sampai detik ini tidak akan kita percaya kepada Kristus. Kita pasti akan masih jauh dari keyakinan itu. Tapi puji syukur Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa karya Roh Kudus itu luar biasa. Bekerja di dalam dunia ini sehingga menjangkau kita yang ada di Indonesia, ya termasuk ya buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan sampai karena perbedaan. Lalu kemudian perbedaan itu kita jadikan sebagai sekat. Kita jadikan sebagai tembok pemisah yang memisahkan antara satu dengan yang lain. Tuhan Yesus setelah merobohkan tembok itu jangan dibangun lagi. Jangan dibangun lagi. Sebab kalau kita bangun lagi itu berarti bahwa kita kembali kepada kehidupan yang lama, yaitu jauh daripada Tuhan. Ya, tetapi perbedaan itu ya kita jadikan sebagai ya bunga dari kehidupan ini, bunga dalam persekutuan. Ya, sehingga perbedaan itu bukan semakin menjauhkan kita, tetapi justru sebaliknya akan semakin mendekatkan kita dan gerejanya semakin hidup dalam persatuan dan persekutuan. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari ini ya anak kekasih kita Ken akan menerima pelayanan baptisan kudus dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya. Ya tentu dalam hal ini kepada Bapak Parandi bersama dengan Ibu Risdayanti, ya tidak hanya sekedar mereka akan menyerahkan anak mereka untuk dibaptis pada hari ini, tetapi ada kesungguhan hati untuk menjadi gembala yang baik ya kepada anak kekasih Ken, supaya apa? Supaya Ken pun juga sejak sekarang ini ia dekat dengan Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sampai kemudian ia dewasa, ia pun tetap dekat dengan Tuhan. Itu adalah tugas dan tanggung jawab ya dari Pak Parandi bersama dengan Ibu Risdayanti. Sampai situ oleh ya, dan kita percaya bahwa kita semua yang hadir ini ya kita yakin bahwa kita semua telah dipersatukan, telah dipersekutukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan sebagai gereja Tuhan. Yang pada ayatnya yang ke-21 di situ tadi dikatakan bahwa di dalam Dia ya tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Dan di dalam Tuhan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh Kudus. Semua kita ini Bapak Ibu Saudara-saudara adalah bait Allah, tempat Allah untuk bersemayam. Ya, dan karena itu setiap saat bukalah diri kita. Dan oleh karena itu ya dalam keadaan saat teduh atau dalam keadaan hening, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah saya sudah dekat dengan Tuhan Yesus? Atau justru sebaliknya semakin jauh daripadanya? Itu perenungan kita
ya di tempat masing-masing. Dan kita akan masuk dalam akta khusus, yaitu pelayanan baptisan kudus kepada anak kekasih Kenneth Gevarial Pasenggong, ya anak dari Bapak Parandi Pasenggong dan Ibu Risdayanti Lallo. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini, ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Dan dipersilakan kepada Bapak Parandi Pasenggong bersama dengan Ibu Risdayanti Lallo untuk berdiri. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yang pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya sehingga mereka patut dibaptiskan? Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Terima kasih. Yang kedua,
Mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Sementara anak kekasih kita Ken bersama dengan ya kedua orang tuanya duduk, kita bersama-sama menyanyi dari Mazmur 134 ayatnya yang ketiga, kiranya haleluya.
Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan masih tetap menganugerahkan bagi kami ruang dan waktu untuk menyembah Engkau. Di dalamnya kami sudah gunakan untuk memuliakan nama-Mu secara bersama-sama. Mempersembahkan hidup kami dan segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bahkan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa sebelumnya kami jauh dari hadapan-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu, Engkau tidak membiarkan kami jauh daripada-Mu dan semakin jauh daripada-Mu. Dan Engkau mendekatkan diri kepada kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang telah melalui pengorbanan yang tak dapat kami nilai dengan apapun juga. Dan kami bersyukur bahwa di dalam Kristus kami dipersatukan dari semua bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai bangunan Allah yang hidup, yang tersusun dari batu-batu yang hidup, di mana Kristus menjadi batu penjurunya, menjadi dasar yang kuat dan kokoh. Dan kiranya hal ini Tuhan tetap menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan hal itu tetap kami wartakan dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan keseharian kami di mana Tuhan tempatkan kami. Sehingga kami tetap menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu dan kiranya itu menjadi pegangan kami, menjadi dasar hidup kami dalam pekan ini, bahkan dalam sepanjang sejarah hidup kami. Kami bersyukur bersama ya Tuhan dengan saudara-saudara kami yang dalam pekan yang lalu bahkan sampai pada hari ini, yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka. Seperti yang Tuhan nyatakan kepada Andre Erteko, Revana Putri, Yohana Baktan, Simon Datte, Yongki, Elda Tangdililin, Ferdinando Ogino Pesa. Dan kami yakin dan percaya bahwa saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka pekan yang lalu sampai hari ini, bahkan dalam pekan ini, Tuhan tetap menyempurnakan sukacita mereka bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka. Dan kiranya rumah tangga saudara-saudara kami tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan. Dan juga bersyukur bersama dengan anak-anak-Mu yang Tuhan perkenankan untuk mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan kenaikan jabatan. Yang selesai dalam studi, yang sembuh dari sakit penyakit, dan berbagai macam kesuksesan-kesuksesan lain yang Tuhan nyatakan kepada saudara-saudara kami. Demikian juga kami bersyukur bahwa setiap alat yang kami gunakan dalam ibadah ini dapat berfungsi dengan baik. Dan juga bersyukur bahwa setiap kami anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini, Tuhan pun juga senantiasa memberkati kami. Dan kami majelis gereja-Mu Tuhan, tetap memberkati kami dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di Jemaat Beringkanaya. Anugerahkan kami kekuatan, kesehatan. Anugerahkan kami kemampuan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab ini. Sehingga kami mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Baik itu kepada sekolah minggu, kepada PPGT, PWGT, dan PKBGT. Bahkan pelayanan secara menyeluruh dalam jemaat Tuhan.
Kami yakin semua Tuhan berkati, dan juga pelayanan kami anak-anak-Mu sebagai persekutuan gereja-gereja Tuhan. Dan kiranya kami tetap dengan setia melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kami dituntun dengan roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Juga ya Tuhan, perkenankan kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang bergumul atas sakit penyakit yang mereka derita. Seperti yang dialami oleh Ibu Marta Pabesak, Ibu Agustina Palembangan, Bapak Alex, Rio Ending Vicario, Julius Ramon, Ibu Naomi, ayahanda dari Bapak Freddy Sahu, Bapak Surya Dharma, dan Rosalia Herlin Bawias. Itulah anak-anak-Mu ya Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit yang mereka derita. Baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus hadir menolong mereka, menjumpai mereka. Demikian juga sekiranya ada di antara kami yang hadir dalam ibadah ini, juga mengalami hal yang sama, bergumul karena sakit penyakit. Kami yakin bahwa Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, akan melawat anak-anak-Mu, sehingga kesehatan mereka berangsur menjadi pulih dan kembali kuat dan sehat senantiasa untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga buat anak-anak-Mu yang sedang berobat jalan, Tuhan pun tetap memberkati. Dan juga ya Tuhan, orang-orang tua kami, sanak saudara kami, om tante kami, kakek nenek kami, cucu cicit kami, dan orang-orang yang kami kasihi, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami, yang karena keterbatasan informasi kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu. Kami yakin Tuhan pun tetap hadir melawat mereka masing-masing. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang bergumul atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Seperti yang dialami oleh Ibu Selviana N. Pataru atas meninggalnya kakak kekasih almarhum Bapak Dr. Mikael Batung. Yang dialami oleh Bapak Enos Palamba atas meninggalnya saudara sepupu almarhumah Ibu Hering Pasulu di Surabaya. Yang dialami oleh Ibu Lili Tandi Lilin atas meninggalnya ibunda terkasih di Toraja. Dan itulah anak-anak-Mu yang sedang bergumul atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Kami percaya bahwa segenap keluarga besar Tuhan hiburkan melalui kuasa Roh Kudus, sehingga tidak larut dalam duka cita yang dialami, melainkan senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, perkenankan kami bersyukur atas pelayanan baptisan kudus yang telah dinyatakan oleh Majelis Gereja Jemaat Beringkana kepada anak kekasih kami, Ken, yang telah menerima pelayanan baptisan kudus pada hari ini. Kami yakin tuntunan dan pemeliharaan Tuhan Engkau tetap nyatakan buat anak kekasih Ken, sehingga ia boleh bertumbuh dalam belayan kasih sayang Tuhan. Sejak dari kecil sampai seterusnya, ia akan bertumbuh dalam belayan kasih sayang Tuhan, dan ia tetap menjadi milik Tuhan sendiri. Ya Bapa kami di surga, juga ya Tuhan, kami berdoa atas semua bentuk pergumulan-pergumulan yang dialami oleh Oma Yuliana. Kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati Oma Yuliana dalam menghadapi berbagai macam bentuk pergumulan yang dihadapi. Terlebih khusus pergumulan yang dihadapi oleh cucu terkasih, yaitu Cynthia, yang saat ini Tuhan dalam pergulatan untuk mengikuti tes IPDN yang akan dia jalani, akan ia ikuti pada tanggal 22 Juli tahun 2024 di Jayapura, Papua.
Dan kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati saudara kekasih kami Cynthia yang akan mengikuti tes ini, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang di berbagai tempat di negara ini yang akan mengikuti tes. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pun tetap memberkati mereka masing-masing. Setiap kami yang hadir dalam ibadah ini Tuhan, kami percaya Tuhan tetap mengasihi kami, memberkati kami baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, memberkati rumah tangga kami, memberkati pendidikan kami, memberkati usaha kami, memberkati pelayanan kami, memberkati pekerjaan kami dan rencana-rencana kami, memberkati anak cucu kami dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang jauh terpisah dari kami karena pekerjaan mereka dan juga karena pendidikan mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan tetap hadir menyertai masing-masing. Dan juga ya Tuhan, kami sebagai warga gereja Tuhan di Jemaat Beringkanaya, Tuhan tetap memberkati kami dalam kebersamaan dengan saudara-saudara kami yang lain di Gereja Toraja, di jemaat-jemaat dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja, dan juga ya dalam hubungan dengan gereja-gereja tetangga yang ada di Republik ini maupun di belahan bumi yang lain. Sehingga kami bersama melakukan tugas dan tanggung jawab misi pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami yakin Tuhan memberkati dan memberkati perdamaian dunia dan memberkati saudara-saudara kami yang hidup dalam berbagai tekanan kehidupan karena berbagai sebab. Dan juga ya Tuhan, kami yakin bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan umat-Mu hari ini, semuanya Tuhan berkati dan semua boleh berjalan dengan baik berkat pertolongan Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke alamat kami masing-masing, baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, Tuhan tibakan kami dengan penuh selamat. Dan di alamat kami pun kami senantiasa bersuka cita di hadapan Tuhan. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu, beralaskan kasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah juru syafaat bagi kami, dan yang tetap mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan persembahan pujian dari anak kekasih Karissa.
Terima kasih untuk puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan warta pada saat ini, di warta ditulis ibadah keluarga kelompok 6 di keluarga Joyce Tiku SE untuk sementara ditunda. Warta tambahan, Panitia Pekan Pemuda Festival Musik Band Rohani PPGT Jemaat Biring Kanaya mengadakan pencarian dana berupa aksi parkir di semua jam ibadah. Mohon anggota jemaat mendukung dengan sukacita. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase de Randan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk dapat hidup mendekat kepada Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 demikian. Firman-Nya kepadaku, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Amin. Tuhanku, kiranya Engkaulah pembimbingku kemanapun tujuan dunia, pembimbingku. Ku kenal, tak usah ku keju, dan tangan-Mu setia dan lembut. Ya Tuhanku, ku ikut beriman di jalan-Mu. Pimpinan-Mu memberi kekuatan kepadaku. Tak ku sesat dan aman jiwaku, dan akhirnya ku masuk rumah-Mu. Mari kita bersama tetap camkan apa yang telah kita alami dan dengar dalam ibadah ini. Dan karena itu pergilah, jalanilah hidupmu dengan percaya bahwa Dia sudah dekat, Dia selalu besertamu. Haleluya, kami siap dibimbing oleh-Nya. Oleh karena itu, dalam keadaan berdiri di hadapan Tuhan dalam gedung gereja ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Sebagai nyanyian syukur atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah kita pada saat ini, kita mengangkat pujian Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan, tenang yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Tuhan, janganlah biarkan ku tentukan nasibku, bila hanya ku dengarkan keputusan hikmah-Mu. Aku ini pun selaku bagaikan anak yang beban, Bapa jua pimpin aku ke kehidupan kekal. Demikianlah ibadah kita. Mari bersaat teduh di tempat kita secara pribadi. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.